ketakutan, loh tadi kok anak saya kok kayak gini, anak saya kok kayak gini. Atau sejak lahir kan lebih jelas, ya, lebih jelas. Misalkan ada tanda lahir, Bu, anaknya ada tanda lahir nih, misalkan di perut bagian kanan. Nah, itu kalau disampaikan sejak awal sudah bisa jadi tanda untuk orang tua. Oh, ternyata kalau anakku ada tanda lahirnya di perut sebelah kanan. Pulang-pulang kok nggak ada tanda lahirnya. Nah, tuker nih berarti anaknya. Itu kan bisa dicek sejak awal. Dan ini meminimalisir terjadinya apalagi kalau di rumah sakit ya, di rumah sakit yang pasiennya banyak, itu meminimalisir terjadinya banyak tuker gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah pakai gelang bayi semuanya. Kalau dulu, zaman dulu tuh sering ada mungkin bayi-bayi ketuker karena apa? Karena nggak ada gelang bayi, tidak dilakukan pemeriksaan fisik sejak awal. Nah, ini adalah tujuan dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang pemeriksaan fisik, itu dari berat badan, dari panjang badan, dan dari TTV, tanda-tanda vital, ya, dan juga pemeriksaan head to toe. Head to toe, jadi pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki. Tadi secara sekilas saya lihat juga kalian sudah memahami, ya, karena hampir sama dengan orang dewasa, cuma lebih kompleks saja kalau orang dewasa. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan tentang refleks bayi. Nah, refleks ini sebetulnya ada banyak, tetapi yang biasanya sering ditemukan pada bayi baru lahir ya 6 refleks ini. Tetapi ada banyak sekali, ada yang mungkin apa namanya eye blink refleks matanya gitu, refleksnya dia menelan, iya memang banyak, tapi nanti eh, yang biasanya bayi berlahir yang bisa diperiksa itu ini. Tapi ada juga refleks-refleks yang baru muncul saat usia 3 bulan, ada yang baru muncul usia 1 bulan, gitu. Nggak masalah, nanti kalian bisa lebih banyak belajar. Ya. Oke, nah sekarang kita lakukan yang pertama dulu. Untuk mengukur berat badan bayi. Kalau bayi berarti diukurnya pakai timbangan yang meja ya, timbangan meja. Nah, meja. Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, kita letakkan dulu kain atau kertas pelindung di atas timbangan. Ya, jadi di atas timbangan itu kita kasih kain dulu. Setelah itu kita atur skala timbangan ke titik 0. Ini harus selalu dicek ya, karena terkadang timbangan itu kan tergeser-geser dikit biasanya berubah settingannya. Kalau yang bukan digital ya, kalau pakai digital berbeda. Tapi kalau yang timbangan meja, itu kita cek dulu, oh sudah 0. Sudah 0. Kemudian kita kita timbang juga tadi kainnya itu berapa alasnya pertimbangannya. Jadinya nanti pada saat bayinya itu ditimbang, itu dikurangi dengan berat alasnya atau pembungkus bayinya. Ini kebalik ya, maaf kebalik. Jadi yang pertama kita atur skala 0 dulu, terus letakkan kainnya dulu, ditimbang, baru bayinya ditaruh di atas timbangan. Setelah itu hasilnya berapa dia beratnya, kita kurangi dengan berat dari kainnya. Seperti itu. Ini untuk berat badan. Nah, biasanya Bu, ada yang bayinya tuh nangis. Kalau nangis kan gerak-gerak, jarumnya tuh gerak-gerak. Terus tuh gimana Bu caranya? Caranya ya, kalau seperti itu, kalian bisa pegang sambil bayinya ditidurkan. Kalian pegang dulu tangan dan kaki bayinya ya, dipegang. Terus sambil mata kamu selalu melihat ke arah angkanya. Kan dia nangis ya, pegang dulu, dan nanti terus kamu lepas. Saat kamu lepas tuh langsung baca hasilnya. Biasanya sepersekian detik dia akan diam. Tipsnya kayak gitu. Biasanya kalau kita lagi di lahan itu seperti itu. Itu untuk mengukur berat badan bayi. Nah, kemudian yang kedua adalah panjang badan. Panjang badan bayi. Kita pakai medline bisa yang apa? Meteran yang lentur itu loh ya, yang digulung biasanya pakai medline. Atau ada juga yang pakai pengukur panjang badan yang di kayu. Kalau di kayu lebih enak, yang bagian atas sendiri nanti ditembakkan di kepala bayi. Tapi kalau medline biasanya ya diposisikan 0 itu di atas sini ya, kepala bayi. Caranya bagaimana? Kita letakkan bayi di tempat datar, kemudian kita ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur, di mana panjang badannya ini kita ukur dari kepala sampai ke tumit. Jadi nanti lututnya bayi itu diluruskan dulu, kemudian kan kakinya kan gini ya, itu kakinya diginikan, ini baru kamu ukur berapa
panjang panjang badan bayi. Itu untuk panjang badan. Yang ketiga, TTV, tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ada suhu, ada pernafasan, dan ada nadi. Yang nggak ada apa? Tekanan darah. Bayi tidak diukur tekanan darah. Nah, untuk suhu, aduh sorry nih, ini salah nih. Untuk suhu badan, ini maksud saya ada derajat Celcius ya, belum diedit ya. Sorry. Untuk suhu badan bayi itu normalnya 36,5 sampai 37,5. Kalau kurang dari 36,5 dia mengalami hipotermi, kalau lebih dari 37,5 dia mengalami hipertermi. Jadi suhu normal bayi itu sekian. Kalau misalkan kok lebih kurang dari 36,5, kita lihat kenapa nih. Apakah suhu ruangan yang terlalu dingin ya? Apakah bayi tidak ditutup dengan selimut, dengan handuk, ataukah handuknya basah? Nah, itu karena banyak sekali cara-cara bayi kehilangan panas ya. Jadi kita harus lebih hati-hati saat mengukur suhu badan bayi. Pakai apa Bu suhu badannya? Pakai apa Mbak Nailul Mahfiroh? Kalau ngukur suhu badan bayi pakai apa? Termometer. Sama Ibu pakai termometer. Itu kenapa sih kamu kok pulpennya ditaruh di jilbab gitu? Kadang suka hilang Bu, jatuh. Oh alah, tapi hidungmu nggak hilang ya? Enggak Bu. Alhamdulillah ya. Oke, itu suhu badan, pakai termometer. Termometer ya. Termometernya raksa boleh, tapi biasanya kalau raksa agak lama ya. Dan naruhnya di ketiak bayi itu juga biasanya butuh waktu. Bayinya sudah mulai gerak-gerak, tapi biasanya kalau sekarang seringnya ya pakai termometer yang digital. Ya. Kemudian pernafasan. Pernafasan normal bayi adalah 30 sampai 60 kali per menit. Kalau nafas bayi itu kira-kira kita menghitungnya itu dari mana? Mbak Mbak Putri Dias Agustina. Kira-kira kalau nafas bayi hitungnya gimana, Mbak? Mungkin pas tiupan atau dari tangisannya, Bu? Dari apa? Dari hembusan nafas ya, Bu? Atau dari tangisan? Iya, hembusan nafas. Oke. Terus ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Kira-kira kalau ngitung pernapasan bayi gimana? Mbak Veronisa? Apa waktu dadanya mengembang dan mengempis itu? Waktu dadanya mengembang dan mengempis. Terus dihitung. Gitu ya? Oke. Bayi itu kan bernafasnya masih pakai perut ya. Ada gerakan dada, tetapi biasanya yang lebih gampang kita lihat adalah dia masih pernafasannya perut. Jadinya lihat aja dari gerakan perutnya. Ya, kita ukur selama 1 menit penuh. Gitu. Jadi tidak boleh 15 detik kali 4 ya, seperti ngukur pernafasan dewasa. Kalau bayi pun juga 1 menit penuh. Itu dari gerakan ini perutnya, pernafasannya kan dia masih pakai pernafasan perut. Makanya kenapa kok anak bayi itu sebenarnya nggak boleh pakai gurita ya, nggak boleh pakai gurita karena kan gurita itu kebanyakan di kali kenceng kan di perut, dan itu kan malah menghambat pernafasan bayi karena dia masih pakai pernafasan perut gitu. Kemudian nadi ya, nadi bayi itu normalnya dalam 1 menit adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kira-kira kalau nadi bayi itu kita mau periksanya di mana? Mbak Vera Safila? Iya, Kalau Bu. nadi bayi, kira-kira kamu ngitungnya dari mana? Mungkin di lipatan sukunya, Bu. Apakah teraba? Sedikit. Pelan sekali ya. Pelan sekali. Yang paling gampang apa? Pakai stetoskop, tempelkan ke dada sebelah kiri. Ya, kan itu detak jantungnya di situ. Ya sudah, itu aja. Jadi kalau mengukur nadi bayi, pakai stetoskop di dada sebelah kiri. Selama 1 menit penuh. Ya, sama. Pakai stetoskop ya kalau bayi. Oke. Nah, untuk yang tadi TTV sama berat badan, panjang badan, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke pemeriksaan head to toe. Ya, head to toe-nya. Ini head to toe-nya
Kalau bayi bagaimana? Kita lihat sekarang yang pertama adalah kepala, ya kepala. Tetap menggunakan prinsipnya head to toe ya, pakai inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Yang pertama kalau kepala itu kita inspeksi, kita lihat dulu. Betul tadi yang sudah disampaikan Mbak. Seperti yang satu tadi. Kita lihat dulu bentuk kepalanya gimana, ya bentuk kepalanya. Simetris enggak nih antara bagian kanan, bagian kiri itu simetris atau tidak. Kemudian kita lihat ubun-ubunnya. Bayi punya dua ubun-ubun, ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Kita lihat ubun-ubunnya. Kalau udah, terus diraba. Diraba. Ubun-ubunnya cekung nggak? Kalau ubun-ubunnya cekung, itu biasanya ada resiko bayinya dehidrasi. Kalau ubun-ubunnya cekung. Ya. Kalau bayi masih lunak sekali, jadi hati-hati juga kalau memeriksa bayi. Kemudian molase. Molase itu kita lihat di ini, apa namanya, sutura sagittalis ya. Jadi kepala bayi itu kan ada tulang-tulang, sorry saya nggak ngopi di sini ya. Tulang bayi itu kan masih ada kanan sama kiri gini. Nanti kalian tugasnya ngeliat ini biar lebih jelas ya. Nah, molase itu apakah ada tumpang tindih nggak dari tulang kranialnya itu? Dari sutura sagittalis dari sutura sagittalisnya itu ada tumpang tindih nggak? Biasanya teraba antara kanan sama kiri itu masih bisa teraba. Nah itu apakah ada tumpang tindih? Apakah dia terpisah? Apakah dia sudah mulai berdekatan? Nah itu nanti kita lakukan palpasi. Yang normal gimana Bu? Yang normal ya terpisah atau dia berdekatan. Kalau tumpang tindih pun itu ada tumpang tindih yang masih bisa digerakkan dan ada tumpang tindih yang tidak bisa digerakkan. Kalian udah belajar partograf belum ya? Belum ya? Semester 2 belum ya? Oke, itu nanti ini partograf nanti ada yang namanya molase. Nanti kalau kalian belajar soal partograf. Jadi kita yang pertama dilihat dulu aja kepalanya, bentuknya simetris atau tidak, kemudian kita palpasi dari ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, kita palpasi, kemudian molase di sini tulang kranialnya, sutura sagittalisnya kita palpasi, apakah dia sudah dompet atau masih terpisah. Nah, kemudian kita juga memeriksa tulang kranial, dipalpasi. Ada yang fraktur, ada yang patah atau tidak tulang kranial, tulang kepalanya. Gitu. Terus ada juga di kepala bayi itu apakah ada caput. Caput. Biasanya ini terjadi pada bayi yang proses persalinannya itu kala dua lama. Jadi kok mungkin ada yang pernah lihat kok kepala bayinya agak lonjong ya? Itu karena dia terjepit di pintu atas panggul ibunya terlalu lama, jadi dia agak lonjong. Ada caput di situ. Itu nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalau caput nanti memang kita harus meminimalkan bayi itu diangkat-angkat ya. Nanti lama-kelamaan dia akan kembali seperti semula. Karena itu kan semacam peregangan ya, jadi nggak masalah. Tapi kalau ada juga yang terjadi cefalhematom itu ada perdarahan di bagian otak, lah itu memang butuh penanganan khusus. Apa bedanya caput dengan cefalhematom? Tolong dicatat, nanti kalian harus cari. Ya, cefalhematom dan caput skedamin itu seperti apa? Itu untuk kepala. Nah, kemudian yang kedua kita harus mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala itu banyak, ya. Ada yang gini, ada yang gini. Nah, tapi kalau kita yang mau diukur lingkar kepala yang secara biasanya sering diukur pada bayi adalah yang circumferentia proto-occipitalis. Itu mengukur lingkar kepala dari mana? Dari ini, atas alis ya. Atas alis, pakai midline, atas alis, kemudian ke belakang. Terus ketemu lagi di depan. Jadi, keliru kalau orang di sini ngukurnya dari tengah, muter enggak. Dari atas alis sejajar, alisnya sejajar, terus ke belakang. Normalnya berapa? Normalnya 33 sampai 35 cm. Itu untuk pemeriksaan kepala. Yang kedua, pemeriksaan telinga. Bayangin ya telinganya masing-masing. Kalau telinga kita inspeksi dulu. Yang pertama simetris atau tidak antara telinga kanan dengan telinga kiri. Ya. Kemudian lubang telinganya, kita lihat lubang telinganya bersih atau tidak kanan kiri. Nanti ada senter ya, dia pakai senter atau pakai corong telinga itu kita bisa lihat. Terus ada apa kotorannya atau tidak, ya ada serumennya atau tidak kotoran telinga itu.
Kemudian pendengarannya. Pendengaran gimana Bu caranya Bu? Bisa pakai kelincingan ya, dia ngerespon nggak menuju ke sumber bunyi atau tidak bayinya. Atau bisa juga dengan tepukan, ya. Tepukan itu juga bisa. Tapi kalau tepukan itu sekarang udah jarang ya. Itu tergantung kondisi. Misalkan kondisinya ruang bersalin sedang rame juga tidak memungkinkan dilakukan. Biasanya itu nanti bisa langsung, bisa di akhir juga untuk pemeriksaan telinga. Yang untuk pendengaran, cek pendengaran pakai rincingan itu yang paling efektif ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mata. Mata, kita lihat mata ya. Dilihat dulu diinspeksi apakah ada tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu misalkan matanya merah. Ya. Kemudian ada sekret yang berlebihan, ada namanya sekret pengeluaran di mata yang mungkin berlebihan, putih-putihnya banyak, itu adalah tanda-tanda infeksi. Ya, kita lihat. Kemudian konjungtiva caranya adalah kita tarik ke bawah. Nah, warnanya apa? Kalau konjungtivanya merah muda berarti normal ya. Kalau konjungtivanya kok pucat berarti ada tanda-tanda bayinya anemia. Kemudian sklera itu yang putih-putih kita lihat warnanya apa? Normalnya putih. Ya. Kalau kuning berarti bayinya ada gejala icteric. Ya. Dan strabismus. Strabismus adalah koordinasi mata yang tidak normal. Tadi yang disampaikan teman-teman. Juling apa enggak matanya. Itu strabismus. Ada strabismus atau tidak. Koordinasi matanya normal atau tidak. Kalau strabismus berarti dia ada koordinasi mata yang tidak normal. Untuk yang mata. Kemudian hidung dan mulut ya, hidung dan mulut. Untuk hidung betul tadi. Kita lihat dulu adakah dua lubang yang simetris kanan dan kiri ya. Kemudian ada sekret apa enggak, ada pengeluaran atau tidak gitu. Terus kita palpasi juga. Kita raba. Tulang hidungnya, septumnya ini lurus atau enggak. Apakah bengkok ya, kita raba. Terus kira-kira setelah diraba ada benjol mungkin, ada polipnya enggak di sini. Itu untuk hidung. Terus kalau mulut, apakah dilihat tadi bibirnya kering apa enggak? Boleh kita tambahkan ya mulutnya. Terus bentuknya normal enggak? Ada kelainan labioskisis. Labioskisis itu bibir sumbing, tapi yang belah itu bibirnya saja. Itu namanya labioskisis. Tapi kalau labiopalatosisis itu sampai langit-langit mulut itu terbelah. Jadi dari bibir sampai biasanya tembus sampai di hidung itu terbelah. Itu namanya labiopalatoskisis. Kalau labioskisis itu yang terbelah hanya bibirnya saja. Kalau seperti ini biasanya butuh upaya pencegahan ya. Nanti biasanya lihat dulu kondisi bayinya, nggak bisa langsung habis lahir langsung dioperasi juga nggak bisa. Itu pun operasinya bertahap. Untuk pengembalian kondisi operasi bedah plastik ya. Kalau labioskisis dan labiopalatoskisis. Nah, kemudian leher. Satu-satu ya. Leher nih. Leher inspeksi. Betul, tadi kamu udah bilang, lihat dulu lehernya, bentuk lehernya gimana, lurus apa enggak. Itu leher bayi itu kan pendek ya. Tapi kita bisa kalau melihat secara kasat mata tuh terlihat. Terus kita palpasi, apakah ada pembesaran kelenjar getah bening ya di sini, ataukah ada pembesaran di vena jugularisnya. Sama kayak orang dewasa. Jadi ada pembesaran getah bening atau tidak, ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Vena jugularis yang mana Bu? Yang ada dengutnya, ya? Ada dengutnya, ada pembesaran atau tidak.